Matius 24 ayat yang ketiga demikian dituliskannya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Sahabat inspirasi, di Bukit Zaitun terjadi sebuah percakapan secara pribadi antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya pada waktu itu. Di Bukit Zaitun inilah murid-murid memperoleh pelajaran rohani yang dalam dan khusus dari Tuhan Yesus yang tidak diajarkannya kepada semua orang. Sikap murid-murid Tuhan ini patut kita teladani, karena pada waktu jauh dari keramaian kerumunan orang banyak, mereka belajar secara pribadi dari Tuhan. Bukan diajarkan oleh manusia dalam pengetahuan yang bersifat duniawi, tetapi diajarkan Tuhan secara roh. Dan kalau hal ini terjadi, maka kita akan mengenal pribadi Allah yang sebenarnya dan dapat memahami kehendak dan rencananya dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita merupakan kehendak Tuhan. Tetapi untuk mengetahui kehendak Allah yang sebenarnya sangatlah sulit. Pada saat segala sesuatu berjalan baik, kita akan mengatakan bahwa hal itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi pada saat mengalami kegagalan, kita akan bertanya, mengapa saya gagal? Padahal saya sudah menjalankan kehendak Tuhan. Kalau ini yang terjadi, pertanyaan saudara berarti saudara belum memahami kehendak Tuhan. Saudara perlu mengalami pengalaman baru, yaitu pengalaman Bukit Zaitun. Belajar secara pribadi dengan Allah. Hanya di Bukit Zaitun kita dapat mengerti kehendak dan rencana Allah. Karena di sanalah waktunya kita bersekutu dengan Allah. Bukit Zaitun di sini bukanlah dalam arti secara hurufiah bahwa kita harus pergi ke Bukit Zaitun. Bukit Zaitun melambangkan persekutuan kita dengan firman. Dengan banyak merenungkan firman Tuhan, maka kita akan berjumpa dengan Allah dan akan mengerti akan kehendak dan rencananya dalam kehidupan kita. Sahabat inspirasi, yang terjadi dalam kehidupan kita adalah bahwa kesibukan yang kita jalani sehari-hari sering membuat kita menjadi tidak peka pada hal-hal yang rohani. Seperti halnya murid-murid Yesus pada waktu ada dalam kerumunan orang banyak, menjadi sibuk dengan urusan-urusan orang banyak. Sering terjadi segala macam omelan, kritik, iri hati, dan lain sebagainya. Bukankah demikian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita semua? Oleh karena itu, marilah kita pergi ke Bukit Zaitun, di mana hal-hal yang akan datang pada kita mengerti, sehingga iman kita menjadi kuat. Kelemahan manusia adalah tidak tahu akan masa depannya. Karena itulah manusia sering menjadi lemah dan putus asa. Tetapi kepada kita yang mau ke Bukit Zaitun, telah terjamin masa depan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukit Zaitun yang melambangkan persekutuan dengan firman Allah. Disitulah kita mendengar akan suara roh Tuhan. Disitulah kita akan bercakap-cakap pribadi dengan Tuhan. Dan Allah berbicara kepada kita untuk menguatkan, memenangkan, mendidik, dan bahkan membawa kita untuk melihat akan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita semua memberi hati kita untuk datang kepada Tuhan, datang ke Bukit Zaitun, menikmati karya, mujizat, dan perbuatan ajaibnya. Amin. Kiranya pengalaman Bukit Zaitun membawa kita kepada pengertian baru akan kehendak Allah. Mari kita akan berdoa. Tuhan, jadikan kami pribadi yang selalu mengerti bahwa Engkau selalu ingin berbicara buat kami, mengajar kami, mendidik kami. Ajar kami untuk mampu selalu datang kepadamu ya Tuhan, di mana Bukit Zaitun yang adalah pengalaman pribadi kami dengan Engkau ya Tuhan akan memenangkan iman kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan seluruh para sahabat inspirasi dalam tangan Tuhan. Kiranya kekuatan Tuhan, Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati para sahabat inspirasi.